Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Jamil dari kelas 1B. NIM K7223081. Program Studi PSDKU PGSD Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Pancasila sebagai nilai dasar dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan Pancasila sebagai nilai dasar strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan memberi dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia sehingga dapat mengendalikan perkembangan di iptek agar sesuai dengan nilai-nilai luhur ideologi bangsa. Pancasila juga diharapkan dapat mengendalikan perkembangan iptek agar sesuai dengan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila memastikan bahwa perkembangan iptek di Indonesia selaras dengan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Pengertian Pancasila. Pancasila terbentuk dari kata panca yang berarti 5, dan sila yang berarti acuan pada kombinasi landasan perilaku atau kode etik yang penting dan baik. Maka dengan begitu, Pancasila merupakan 5 dasar yang memuat mengenai pedoman atau kaidah mengenai sikap serta sifat. Pentingnya Pancasila berperan menjadi ideologi negara, yaitu sebagai pengarah moral dalam berbangsa serta bernegara untuk dapat mengatasi ancaman modern. Selanjutnya, pengertian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi, yang biasa kita sebut iptek, merupakan kajian tentang pengembangan teknologi berdasarkan pengetahuan ilmiah. Iptek juga mempelajari alam dan perilaku dunia fisik melalui metode ilmiah. Pengembangan iptek selalu mengikuti perkembangan zaman dan memiliki dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa. Iptek juga didefinisikan sebagai seni memanfaatkan pengetahuan ilmiah. Penguasaan iptek dianggap kunci untuk membangun kekuatan daya saing, menghasilkan produk bernilai tambah, dan memberikan keunggulan kompetitif. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pembangunan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indegenasi ilmu atau mempribumian ilmu. Keempat, pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, sebagaimana dikemukakan di atas, mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman pokok dalam pengembangan iptek. Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek, diharapkan memberi dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. Iptek boleh berkembang dan maju, namun harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, Pancasila dijadikan sebagai filter untuk menyeleksi mana yang sesuai dengan karakter dan kebudayaan bangsa dan mana yang tidak sesuai. Lalu adapun peran nilai-nilai dalam setiap sila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang diketemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya apa merugikan manusia dan sekitarnya.
Pengolahan diimbangi dengan pelestarian. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Iptek adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh sebab itu, pembangunan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek harus dapat diabadikan untuk meningkatkan hasrat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat dari penggunaan iptek. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek. Dengan iptek, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara. Persaudaraan dan persahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan iptek. Oleh sebab itu, iptek harus dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam hubungan manusia Indonesia dengan masyarakat internasional. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu, dalam pengembangan iptek, setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka. Artinya terbuka untuk dikritik, dikaji, ulah, maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan iptek harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dan kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama, Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pengembangan ilmu dan teknologi terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia baik loyal, nasional maupun global. Harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Dan ilmu teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.